Jadi kalau Allah yang sudah berkehendak, ya Allah akan memberikan rizki itu dengan banyak jalan, dengan banyak cara. Nah, karena dia itu dekat dengan Allah, orang itu kalau loman, kalau dermawan kepada orang, maka qaribun minan nas, dicintai manusia, disenangi banyak orang. Nah, disenangi banyak orang inilah yang kemudian bisa kita fahami, para mitra suara kiri, bisa kita fahami rizki itu dari mereka. Wong Allah itu kalau menyebarkan rizki itu ya tidak kemudian dihujani uang, tidak, tapi melalui proses tangan-tangan manusia. Maka kalau ada orang yang dermawan, banyak orang lain yang senang. Nah, kalau penjenengan misalnya para mitra suara kiri ini jualan, terus orangnya loman, ya, gampang memberi bonus misalnya, terus orangnya itu ya tidak hitung-hitungan lah, gak nemen hitung-hitungan, ya dagang ya hitung-hitungan, tapi gak nemen, lebih banyak toleransinya. Maka percayalah, jampian jualan buah misalnya, ya terus kemudian loman kepada banyak orang, ngicipi wong akeh, ya orang menjadi senang, maka orang itu jualan itu akan diviralkan oleh orang lain. Jadi kalau kita ini mencari simpati ke orang lain, jangan kepada orang lain tapi kepada Allah. Carilah simpati kepada Allah, niatkan yang baik, beri layanan yang baik orang itu karena Allah. Nanti orang itu akan bercerita bahwa sampean itu orang baik. Jadi jangan mengatakan saya ini orang jujur dengan banner yang besar, saya ini orang baik dengan gambar yang besar. Sampean ya tentu saja akan dicibir oleh orang lain. Mereka sampean. Oh, kok mengatakan sampean orang baik, orang jujur? Jangan begitu. Kalau sampean ingin menyampaikan sampean itu jujur, jujurlah dulu. Realkan. Nyatakan jujurnya sampean itu. Sehingga terkenal sampean itu dengan sendirinya. Oh, orang itu baik, orang itu jujur, orang itu dermawan. Orang lain akan senang. Dan orang lain yang akan memviralkan dengan sendirinya. Karena jauh, karena dekat dengan jannah, dengan surga, maka wa ba'idun minan nar. Ya, orang yang dermawan itu adalah jauh dari neraka. Neraka di sini ya bisa neraka di akhirat, bisa neraka di dunia, kesengsaraan maksudnya. Jadi akan jauh dari kesengsaraan. Kenapa? Banyak orang yang nulungi kok, karena banyak orang yang sayang, banyak orang yang cinta itu. Nah, sebaliknya wal bakhilu utai bakhil, pelit, iku ba'idun minallah, adoh karo Allah, adoh saka Allah. Ba'idun minal jannah, adoh teko swarga, adoh teko kesuksesan, jauh dari kesuksesan. Kenapa? Ya Allah sudah jauh kok, nggak belani kepada orang itu, bakhil. Lah ini ba'idun minan nar. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Manusia yang membenci orang bakhil. Masa ya punya mangga pating gemandul, ngerasakno kok tahu towo-towo kepada tetangganya. Masa ada tetangganya lewat itu nggak pernah ditawari. Akhirnya apa? Orang kepingin ya ngambil. Begitu tahu konangan ngambil, ya Allah diperkarakan sampai polisi. Yo, padahal cuma mengambil poh satu itu, dilaporkan ke polisi. Ya tentu saja ya kalah yang ngambil itu dari sisi hukum. Cuman ini kan cermin dari betapa orang itu pelitnya luar biasa. Maka diviralkan, ngambil pohnya Pak itu, dilaporkan polisi, apalagi yang ngambil itu orang tua, akan menjadi viral di mana-mana. Viral apanya? Pelitnya orang itu. Masya Allah. Sehingga orang lain tidak suka dengan keberadaannya. Makanya orang yang dermawan itu luar biasa. Karomah itu orang dermawan. Wa qaribun minan nar. Orang yang bakhil itu dekat dengan neraka, dekat dengan kesengsaraan, dekat dengan ya ketidakenaan. Neraka itu bisa neraka di dunia,
bisa neraka di akhirat. Maka para mitra Suara Kiri, mari kita mencoba, berusaha untuk menjadi orang yang ya gampang sharing kepada orang lain, gampang berbagi dengan orang lain. Sudahlah, jangan pernah takut miskin karena kita bersedekah kepada orang lain. Percayalah dengan janjinya Rasulullah tadi itu, bal yazdad fal yazdad fal yazdad. Malah di sini ditambahi wala jahilun sakhiyun, orang bodoh yang dermawan, bodoh dermawan. Ahabbu ilallahi azza wa jalla, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min alimin bakhilin, daripada orang yang alim tapi bakhil. Orang pinter mau ditimenggilan. Ya Allah, itu gak disukai Allah, gak disukai manusia. Wis mendingan wong bodoh, gak tahu sekolah, gak duit titel, ya SR, sekolahnya itu sekolah rakyat zaman dulu, SD gak tamat, tapi orangnya itu Masya Allah, loman, dermawan, itu lebih dicintai. Sampean tahu, walaupun tidak berpendidikan tinggi itu loh, kalau dia mau mencalonkan sesuatu, walah gampang penggemarnya itu, ya, untuk menjadi apapun. Untuk menjadi lurah, untuk menjadi kepala desa, untuk menjadi bupati, bahkan untuk menjadi gubernur, untuk menjadi presiden, ya gak apa-apa. Pendidikannya gak tinggi-tinggi amat, gak apa-apa. Nah, tapi kalau orang lain pada senang, karena jelas sampean itu, ya orang itu ya peduli kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, berpihak kepada rakyat, berpihak kepada orang kecil, Masya Allah, gampang nanti itu. Jadi subhanallah, itu berkahnya orang-orang yang dermawan. Tapi ya lillahi ta'ala, jangan linnas, lillahi ta'ala. Begitu para mitra Suara Kiri. Nah, jadi itu poin penting yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi surga itu senang karena mendapatkan kabar dari Allah bahwa wahai surga, engkau tak ciptakan ini untuk orang-orang yang dermawan dan juga orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu juga menjadi tempatnya ya, yang disediakan oleh Allah dengan surga itu. Maka kontan saja surganya, raditu ya Rabbi, saya senang wahai Allah, engkau memberitahu bahwa aku ini engkau ciptakan untuk dua orang itu, untuk dua kelompok orang itu, orang yang loman, dermawan, dan orang yang bertakwa kepadamu. Saya senang ya Allah. Begitu. Nah, ini ada lagi terusannya, kata Nabi, waqalat lan ngendikan, waqalat lang matur sapa annarun neraka. Kalau tadi kan surga yang bicara kepada Allah, sekarang nerakanya yang ngomong kepada Allah. Ya Rabbi, pangeran kula, lima khalaqta, maring sinten panjenengan dedekno ya Allah ni ing kula. Qala mongko banjur dawuh sapa Allah, likulli bakhilin, keduwe saben-saben wong kang medhit, wa mutakabirin, lan keduwe wong kang sombong. Jadi beda dengan tadi, surga itu untuk orang yang dermawan dan orang yang bertakwa, tapi ini neraka itu untuk orang yang medhit, yang bakhil. Ya, yang bakhil itu tadi nggak dicintai oleh Allah, nggak dicintai oleh manusia, ya, sehingga ya nggak ada tempat untuk orang-orang yang bakhil itu, gak nyeneng no. Au mutakabirin, utawa wong kang sombong. Orang yang sombong itu juga nggak menyenangkan para mitra Suara Kiri. Dimanapun orang, ya, kalau sombong itu banyak musuhnya, orang sombong itu. Dan sombong itu adalah at-takabburu ra'su kulli kufrin wa maksiatin. Sombong itu menjadi biang, menjadi induk dari semua kekufuran dan kemaksiatan. Gak disukai Allah, gak disukai manusia, banyak musuhnya. Jadi sombong itu biang dari ketidaksenangan Allah kepada orang itu. Tidak hanya Allah, manusia juga tidak senang kepadanya.
Maka tempatnya orang sombong itu ya neraka, tempatnya orang sombong. Nah, siapa orang sombong itu? Orang sombong itu boleh jadi loh. Orang sombong itu orangnya ya beriman kadang-kadang tapi sombong. Ya hati-hati itu. Kadang-kadang seorang muslim yang sombong. Sombong itu bisa dipantik oleh beberapa hal. Ya, oleh keadaan Sayyidina Ali pernah menyampaikan, ya, orang sombong itu bisa dipicu karena pertama, dia memiliki harta yang banyak, soge, kaya raya, dia akhirnya sombong, terpancing menjadi orang yang sombong. Ya, bikasratil mal, kata Sayyidina Ali. Yang kedua karena orang itu punya ya pangkat dan jabatan. Orang sombong itu dipantik atau dipicu karena dia punya kekuasaan. Ya, sehingga hati-hati para pejabat itu kalau tidak mempunyai iman yang kuat bisa menjadi seorang yang arogan. Pejabat yang arogan itu berbahaya. Entek-entek barang, menzolimi dan menindas rakyatnya kalau dia zolim. Ya, karena sombongnya itu. Ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah karena orang itu memiliki ilmu pengetahuan. Dan tadi itu seperti Israel itu. Pinter memang, cerdas. Sehingga dengan kecerdasannya dia menggenggam dunia ini. Canggih teknologinya. Sampai negaranya itu dipasang radar anti penyadapan dari orang-orang di luar. Nah, tapi kemarin ya Allah ya ada para layang yang masuk ke wilayahnya yang tidak terdeteksi oleh radarnya sampai terjadilah penembakan besar-besaran yang memicu memanasnya kembali yang ada di Palestina, Masya Allah, oleh orang-orang antara Hamas dengan Israel. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, sombong itu mengerikan. Makanya tempatnya ya neraka itu tadi yang disediani oleh Allah Subhanahu wa taala. Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Qalat banjur muni sapa ya neraka, ana utawa ingsun lahuma ya. Ana lahuma senang. Ya Allah, saya senang. Ya, saya setuju, saya suka dengan dua orang kelompok itu, dengan dua kelompok orang itu. Neraka itu bagianku nanti ya Allah. Orang yang bakhil itu nanti bagianku ya Allah. Orang yang sombong itu nanti bagianku ya Allah. Itu katanya neraka. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan para mitra Suara Giri, kita ini oleh Allah dijadikan orang yang dermawan, setidaknya memiliki hati yang lembut, yang punya kepekaan, ya, yang punya rasa iba terhadap kesulitan-kesulitan orang lain. Kita lanjutkan ya Ali. Manutai sapane wong khalafa kang nentang sapa ya man hawahu ing nafsune wong kanat mongko ana sapa ya kanat mongko ana sapa apa al jannatu swarga makwahu panggonane man. Ini waman lan utahi sapane wong atau akang mengikuti kang napa nggih nut bureni kang naati sapa ya man hawahu ing nafsune man kanat mongko ana sapa ya man makanat mongko ana apa jahannam iku maswahu ya panggonane man. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, ini wasiatnya Rasulullah tentang nafsu. Kita ini manusia ya, oleh Allah diberikan ya
unsur penting dalam diri kita. Apa itu? Nafsu. Di samping kita diberikan oleh Allah afidah, hati, tempat radar menerima hidayahnya Allah. Jadi dua hal itu ada pada diri kita. Justru dua hal itu yang membuat Allah tertarik kepada manusia. Ya, kenapa Allah itu menjadikan Adam, menjadikan manusia, padahal sudah punya malaikat? Karena Allah tertarik manusia itu memiliki dua hal penting dalam dirinya. Ya, hati, afidah, dan nafsu. Di mana letak senangnya Allah? Allah itu senang ketika anak cucu Adam itu melakukan kebaikan. Yang kebaikan anak cucu Adam itu sesungguhnya sudah terjadi perjuangan besar dalam dirinya untuk melawan hawa nafsunya. Kita mau sholat subuh seperti tadi itu, wah itu karena panjenengan sudah berani melawan nafsunya tadi. Mestinya ngantuk, mestinya kepengen tidur, mestinya kepengen bermalas-malasan, tapi diperangi itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah berupa sholat subuh, berupa sholat tahajud dan yang lain-lainnya tadi itu. Jadi di situ menariknya. Kalau malaikat itu orang baik, bukan orang, malaikat itu baik, ahli ibadah, ya wajar nggak punya nafsu. Jadi bagi Allah itu yang lebih tertarik ya manusia itu. Itu para mitra suara kiri. Lah, tapi ketahuilah nafsu ini mempunyai sisi yang lain. Dia kalau kemudian membuat manusia itu terlena, karena memang seringkali manusia itu terbuai, terlena oleh nafsunya, maka apapun yang dilakukan oleh manusia atas dasar nafsu, percayalah, tidak malah baik akibatnya, tapi malah jelek akibatnya. Jadi makan itu kalau sudah menggunakan nafsu akan jelek, padahal makan itu baik. Ada orang makan, ya kan? Makan baik itu makan, yang dimakan halal kok, hasilnya juga baik kok, halalan thayyiban kok, tidak dari pencurian, dari barangnya halal lah, jenisnya halal, prosesnya halal, dimakan ya baik itu. Menjadi tidak baik karena yang makan itu atas dasar nafsu, sehingga kalau nafsu dia tidak cukup dengan satu piring, tambah lagi. Nah kita kan sering tuh kalau makan itu menikmati sesuatu itu kalau sudah enak nggak cukup sekedarnya, tapi ditambah dan ditambah. Maka yang akan terjadi adalah akibat buruk. Ya, apa akibat buruknya? Ya kena kolesterol, kena diabetes, ya, dan lain-lain itu. Mengapa ya? Karena overload. Karena memang kita tidak mampu untuk menahan keinginan kita. Pak, tapi yang enak-enak Pak, yang tidak boleh itu. Ya memang wong nafsu itu sukanya yang enak-enak. Jadi coba perhatikan kuliner itu yang enak itulah. Ya yang kecenderungan manusia banyak itu yang justru malah rentan penyakit. Durian, ya kan? Sate, gulai, ya. Kemudian kikil. Wah, itu enak itu. Ya boleh makan itu boleh. Tapi kalau karena enak itu kan kemudian kita nggak puas dengan sekedarnya. Kita ingin tambah dan tambah. Itu yang membuat kita menjadi tidak baik. Maka para mitra suara kiri di sini disampaikan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang bisa melawan nafsunya, maka surga tempatnya. Sekali lagi, surga di sini tidak hanya dimaknai dengan surga di akhirat saja. Di akhirat itu iya, tapi di dunia juga. Maksudnya apa? Siapa yang bisa menahan nafsunya sehingga makan tidak berlebihan, minum tidak berlebihan, dia mengontrol dirinya dengan konsumsi makanan yang baik, maka dia jadi sehat jadinya. Nah, sehat itu gambaran surga di dunia. Sehingga dengan sehat
Ya, as-sihhatu babun min kulli nikmah. Jadi sehat itu adalah cerminan surga. As-sihhatu babun min kulli nikmah. Sehat itu adalah pintu dari kenikmatan hidup. Kita ini kalau sehat itu kan menikmati apa saja enak. Ikan asin saja enak kalau orang sehat. Tidur di bawah ya sehat, ngorok-ngorok orangnya. Mengapa? Karena badannya sehat. Jadi sehat itu adalah ya cermin dari surga. Artinya apa? Siapa yang hidup di dunia ini bisa mengendalikan nafsunya, maka dia mendapatkan ya kebahagiaan, dia mendapatkan kesehatan, dia mendapatkan surga dunia dan juga surga di akhirat. Bagaimana tidak? Lah orang mau meninggalkan larangannya Allah, sementara larangan-larangan Allah itu biasanya nafsu banget gitu loh. Ya, siapa yang mencegah dan menentang nafsunya itu karena Allah, dia tidak saja mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga mendapatkan surga di akhirat. Sebaliknya, waman atau ahawahu, barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang membiarkan nafsunya, kanat jahannam mathwahu, maka jahanam itu menjadi tempatnya. Jahanam itu nama dari salah satu neraka. Ya, bisa jadi seperti surga tadi itu. Kalau surga tadi ada di dunia, ada di akhirat. Ini jahanam juga begitu. Bisa neraka dunia, bisa neraka akhirat. Ya, kebalikannya yang tadi itu. Maka para mitra Suara Kiri, sebenarnya agama ini telah menata kita sebenarnya. Syariatnya Allah itu ad-dinu nasihatun wasyari'atu tarbiyatun. Ya, ad-dinu utawi agama iku ad-dinu nasihatun iku nasihat, wasyari'atu lan utawi syariat Allah iku tarbiyatun pendidikan. Mari kita perhatikan para mitra Suara Kiri, apa saja yang disyariatkan Allah itu baik sekali untuk kita. Ya, apa saja yang dilarang oleh Allah itu akan ada akibat bahayanya, cepat ataupun lambat. Hanya kita sering-sering tidak paham. Kenapa sih kita disuruh berpuasa? Biar sehat kita ini. Karena kalau kita nggak berpuasa itu kan, masya Allah, mengerikan. Semuanya masuk. Ya enak sih nafsunya, tapi ketahuilah akan berdampak buruk kepada pencernaannya, kepada tubuhnya. Ya, seperti itu. Allah itu mengatur kita. Orang itu kalau mau sholat harus menjaga toharoh, kebersihan, di mana kebersihan ini menjadi modal penting kita untuk mendapatkan kesehatan. Subhanallah, Islam ini menata, mengatur kita, ya, menjadi ya ajaran doktrin yang sangat positif bagi kehidupan kita. Ya, sekali lagi para mitra Suara Kiri, hanya saja orang-orang itu kan seringkali tidak paham itu loh. Tidak paham bahwa perintahnya agama itu berpihak kepada kita manusia. Tidak menyedihkan, tidak menyengsarakan. Ya kelihatannya saja orang disuruh sholat nggak sengsara. Bagi orang yang paham itu malah tambah indah sholat itu. Orang disuruh membaca Al-Quran, ya kan, indah itu. Orang dilarang berzina. Mengapa itu? Karena dengan perzinaan itu akan menimbulkan efek yang buruk kepada diri orang itu. Orang dilarang minum khamr. Mengapa? Karena dengan khamr itu merusak diri manusia. Orang dilarang untuk mengikuti atau untuk sabu-sabu, ya, narkoba misalnya, itu membahayakan bagi diri kita. Maka Islam itu adalah agama yang menatakan pola hidup sehat, pola hidup bersih, pola hidup yang positif agama itu. Ya, dan itu harus kita sadari para mitra Suara Kiri. Ya makanya alhamdulillah kita ini menjadi orang yang beragama, menjadi orang mukmin, ya, yang dengan jangkauan syariatnya Allah. Harusnya kita kemudian memaknai apa saja
yang disyariatkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang berefek baik kepada diri kita semuanya. Sudah, kita lanjutkan. Ya Ali, Ali, ittaqi da'watas sakhi. Ittaqi, bertakutlah kamu. Ya, ittaqi itu biasanya dimaknai takwa, tapi dimaknai di sini takutlah. Ya Ali, he Ali, ittaqi, wedya sapa ya sira, da'watas sakhi, ing dungane wong kang luman. Fa innahu, mongko sak temene dungane wong kang luman, mata atharo akhadallahu biyadi. Fa innahu, mongko sak temene wong kang luman iku mata atharo, nalikane kepleset sapa ya wong kang luman, akhadha, mongko narik sapa Allah biyadihi, kelawan tangane Allah. Subhanallah, ini gambaran yang sangat besar ini, yang bisa kita maknai lebih luas. Kata Rasulullah, wahai Ali, takutlah kamu terhadap doanya orang yang dermawan. Hati-hati terhadap doanya orang yang loman itu. Mengapa? Orang loman itu aja belum berdoa, kepleset saja, orang itu mau jatuh saja, Allah yang melindungi, Allah yang akan menyelamatkan orang yang dermawan itu. Jangankan dia berdoa, kepleset itu loh ditulungi Allah. Padahal kepleset itu kan tidak sengaja itu. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Kiri FM. Artinya apa? Langkahnya orang yang dermawan itu, yang tidak sengaja, dan itu mestinya bisa menjadi musibah, Allah yang akan menolong. Apalagi kalau seorang dermawan itu berdoa. Berdoa itu kan berarti dengan tujuan, dengan maksud doa itu. Beda dengan kepleset tadi itu. Kepleset itu tidak sengaja. Maka hati-hati wahai Ali terhadap orang yang dermawan. Maka para mitra Suara Kiri, seperti yang tadi saya sampaikan, bagi orang-orang yang faham, ketika memiliki hajat-hajat, memiliki keinginan-keinginan, memiliki tujuan-tujuan, maka orang-orang itu, ya, orang-orang yang faham itu, dia akan mencari cara untuk bisa berbagi kepada orang lain. Ya, seperti tadi itu, undang anak yatim, undang fakir miskin, undang kaum duafa untuk sekedar dibagi, dikasih amplop, dikasih bingkisan. Terus apa? Karena mereka itu kalau sudah nandur senang kepada orang lain, otomatis kan mereka berdoa itu. Mereka berdoa, ya kan? Orang-orang yang lemah tadi itu loh, para yatim yang kita beri, itu mereka kan senang hatinya. Kalau senang, lalu kemudian dia berdoa bersama orang-orang yang sakhi, orang-orang yang dermawan itu. Sedangkan orang yang dermawan itu sendiri sudah dikasihi oleh Allah, sudah disayang oleh Allah. Ditambah dengan para duafa, para yatim, para fakir, para miskin yang ikut berdoa di situ. Maka energi kekuatan, ya, energi ketuhanan itu menjadi semakin besar karenanya. Maka bagi panjenengan semuanya yang punya keinginan, ya, maksud yang baik, maksud yang besar, kepengen jadi caleg, kepengen jadi apapun, jangan lupa yang dermawan sampean. Tapi dermawannya harus dijaga lillahi ta'ala. Jangan karena orang, keliru nanti malah rugi sampean. Karena Allah yang akan menghitung nanti, Allah yang akan membalas. Tapi kalau kita ini karena manusia, ya paling-paling ya manusia saja yang akan akan memberikan reward
penghargaan kepada jenengan. Boleh jadi nanti ya dikibulin oleh orang-orang itu, dikasih tapi gak nyoblos sampean, lah tambah bahaya tambah. Jadi lillahi ta'ala, marilah ya menjadi seorang yang dermawan, tapi lillah. Mari kita tata niat lillah, jangan kepada untuk kepentingan-kepentingan. Bolehlah jenengan mempunyai keinginan untuk menjadi apapun ya, itu tujuan kok. Tapi sekali lagi mari kita kemas kedermawanan itu dengan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dilanjutkan lagi ya Ali. Manutawi sapane wong ata'ama kang paring dahar sapa ya man musliman ing wong muslim ing wong bitoyibin kelawan seneng, bitoyibin kelawan puas, bitoyibi nafsin kelawan puas atine, kataba mongko nyatet sapa Allah lahu maring man alfi hasanatin ing 1.000.000 keapian, wa mahalan ngapus lan busek sapa ya Allah anhu saking man alfi sayyiatin ing 1.000.000 keelekan. Masya Allah, Allah itu loman banget nih. Wa rafa'a lan ngangkat sapa ya Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1000 derajat. Para mitra Suara Kiri FM, ini Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, siapa saja orang yang memberi makan kepada orang lain itu sampai puas dengan makanan yang kita berikan. Ya makanan puas itu kan karena mungkin dia kenyang, ya kan? Mungkin dia puasnya itu karena kita suguhkan dengan hati, begitu. Kita hargai dia, kan ada itu orang memberi makan tapi tidak menghargai orangnya, seolah-olah memiskinkan orang itu. Lah ini nggak boleh itu. Itu namanya nggak memberikan kepuasan, malahan akhirnya orangnya menjadi tersinggung gara-gara diberikan sesuatu tapi tidak dimanusiawikan itu. Jadi tidak begitu. Siapa orangnya yang memberi makan kepada orang lain, yang orang lain itu menjadi puas dengan pemberian kita, subhanallah, kataballahu lahu alfi hasanatin, maka Allah akan memberikan orang itu, mencatat orang itu 1.000.000 kebaikan. Insya Allah. Berapa sih makanan yang kita berikan kepada orang itu? Paling harganya berapa? Tapi balasannya Allah itu 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyiatin, Allah menghapus 1.000.000 kejelekan. Masya Allah. Tidak hanya itu, wa rafa'alahu alfa darajatin, Allah itu malah tambah mengangkat derajatnya orang itu ya 1000 derajat. Maka ini yang dicontoh, ini yang diikuti oleh orang yang paham. Seperti tadi yang saya sampaikan, ngundang anak yatim tidak hanya diberikan amplopan tapi diberikan bingkisan. Yang bingkisannya itu ada nasinya, ada makanannya, ada makanan siap sajinya. Senang mereka. Ya ini yang paham itu. Jadi diangkat oleh Allah dalam 1000 derajat. Warfa alfa darajatin. Masya Allah. Jadi para mitra Suara Kiri, inilah ya hikmahnya menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sakhiyun, menjadi orang yang ya loman kepada orang lain. Maka kita harus berupaya itu untuk menjadi orang yang loman, jangan menjadi orang yang medit. Ya. Kita lanjutkan lagi ya Ali. Hubba demena sapa ya sira li akhi kamaring dulur ira, kama tuhibbu kaya seneng sapa ya sira li nafsi kamaring awak dhewe ira. Ini persoalannya
sedikit beda tapi sama ujungnya. Kata Nabi, wahai Ali, cintailah saudaramu, cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Apa ini maknanya para mitra Suara Kiri? Kalau kita mencintai diri kita untuk mengukur kecintaan kita kepada orang lain, maka sesungguhnya perhatian kita kepada orang lain itu tidak jauh-jauh amat dengan perhatian kepada diri kita gitu loh. Maka kalau kita ini memberi makan kepada orang lain, ya harusnya makanan itu yang layak kita konsumsi kita berikan kepada orang lain. Begitu. Kan ada orang itu memberi sesuatu kepada orang lain yang dirinya nggak mau dikasihkan orang lain. Ya, makanan itu sudah 2-3 hari diberikan kepada orang lain ketika dirinya sudah tidak mau makan. Masya Allah, itu berarti dia tidak mengukur orang lain sama dengan dirinya. Nah, ini nggak boleh. Maka para mitra Suara Kiri, kedermawanan kita, loman kita kepada orang lain, itu ukurannya sebagaimana kita cinta loman kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi ibanya kita kepada orang lain itu mengilingi, mengingati kita sendiri. Ya Allah, kalau saya nang seperti itu dah neo, sudahlah. Nah, begitu akhirnya dia mengasihkan sesuatu yang kualitasnya bagus. Saya tidak akan memberi sesuatu kepada orang lain yang tidak layak saya makan. Nah, makanya para mitra Suara Kiri dalam ilmu zakat fitrah, kita mengeluarkan zakat fitrah itu adalah beras yang biasa kita konsumsi. Kalau kita biasa mengkonsumsi beras dengan merek tertentu, yang merek tertentu itu adalah enak, punel berasnya, layak kita makan, maka seyogianya zakat fitrah yang kita keluarkan adalah beras punel yang kita makan itu. Jangan malah beras yang berkualitas rendah. Ini pendidikan sebenarnya. Jadi cintailah orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Mulia sekali agama ini, subhanallah. Jadi kita diharapkan membangun ya kesadaran untuk berbagi itu layaknya kita peduli kepada diri kita sendiri. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ali utlubil khaira, utlub nupriya supaya sira al khaira ing kebagusan, inda sobahil wujuhi, ana ing sandinge wong kang bagus wajahe. Wa akrim lan mulyakno sapa sira ad-dhaifa ing tamu. Fa innahu mongko sak temene tamu idza nazala nalikane teka sapa ya tamu bi qaumin maring kaum, kelawan suatu kaum, nazala mongko teka mau sertane tamu apa rizquhu, rizkine wong, rizkine kaum. Wa idzar tahala nalikane pindah sapa ya tamu, irtahala mongko pindah, bidunu mongko pindah sapa ya tamu, bidunu bi ahlil mangzili, kelawan pira-pira dosane wong kang sing duwe omah. Fayulqiha fil bahri, fayulqiha mongko banjur dipindahno, dibuang apa ya dosa fil bahri ana ing dalam lautan. Jadi para mitra Suara Kiri ini maksudnya begini nih. Yang pertama ada 2 poin. Yang pertama, wahai Ali, utlubil khaira inda sabahil wujuhi, carilah kebaikan di samping orang yang baik wajahnya. Ya gitu. Jadi berbuatlah kebaikan bersama orang-orang yang baik gitu loh. Bersama orang-orang yang baik.
Maksudnya apa? Kita ini disuruh untuk berbuat baik, ya, ngukur kebaikan orang lain, gitu loh. Kalau bisa kita ini harus lebih baik dari orang lain yang berbuat baik itu. Jangan lebih rendah dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang baik, begitu. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berlomba menjadi orang yang terbaik. Ya. Makanya kita disuruh mencari pembanding di sini ini. Jangan kalau kita nggak ada pembanding, kita ini memberikan amplop, mengundang anak yatim, amplopnya diisi 100.000, koyok-koyok kita ini baik. Koyok-koyok. Karena apa? Nggak ada pembandingnya. Carilah orang lain yang berani dia mengisi amplopnya itu 200, 300. Sehingga apa? Kita terpancut, ya. Kita terpacu untuk melakukan kebaikan lebih dari itu, gitu loh. Jadi supaya kita tidak merasa menjadi orang yang baik sendiri, seperti katak dalam tempurung, ya. Kayak kita ini yang terbaik, yang hebat saja. Itu poin pertama. Poin kedua, wa akrimid dhaifah, muliakan tamu. Karena sesungguhnya tamu itu kalau datang, maka tamu itu membawa rizki, wahai Ali. Makanya jangan wegah ketika kedatangan tamu. Ada teman telepon mau datang ke rumah, senanglah, alhamdulillah kan ada tamu. Saya bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghormat tamu itu. Mengapa? Karena tamu itu membawa rizki, begitu kata Nabi. Wa idza irtihala bidzunubi ahlil manzili. Ketika tamu itu pindah ke tempat lain, pulang maksudnya, maka ketahuilah wahai Ali, tamu itu tidak akan pindah kecuali dia pindah juga membawa dosa-dosa orang yang memiliki rumah, pemilik rumahnya. Masya Allah, ini luar biasa ini. Artinya apa? Kita ini diberikan kesempatan, didorong untuk hormat kepada tamu. Ada tamu yang kita hormati, dihormatinya gimana? Dijamu yang enak, diberikan apa ya? Diberikan makanan yang kesukaannya. Mengapa? Karena tamu itu membawa rizki. Jangan khawatir, uang yang kita berikan, kita belikan makanan untuk menyambut tamu itu nanti menjadi rizki yang akan diganti oleh Allah. Begitu dibesarkan oleh Rasulullah Sayyidina Ali. Kalau dia pulang, wahai Ali, tamu itu, maka pulangnya tamu itu membawa dosamu. Dosamu itu juga akan diangkut oleh tamu itu, yang kemudian dibuang ke laut. Maksudnya dibuang ke laut itu tidak diambil oleh tamunya dosanya itu, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan para mitra Suara Kiri, kita semuanya oleh Allah dijadikan orang yang dermawan. Kita ini oleh Allah dijadikan orang yang bertakwa, sehingga bisa menjadi ahli surganya Allah. Surga di dunia yang berupa kebahagiaan tadi itu, dan juga surga di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.